sini, dan seandainya ada hujan kami harus ke Sungai Danau karena kami Alfa dan Aldi pelayanan Alfa Main Banders, Aldi Singers. Jadi kami katakan kepada Ibu Gembala bahwa kami tidak menjanjikan untuk hadir di sana, tapi seandainya cuacanya cerah kami akan ke Sungai Danau. Tapi di luar dugaan ternyata pengurus dan juga ketua persekutuan di tempat ini berikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan firman Tuhan untuk melayani ibadah pagi hari ini. Saya secara pribadi sangat berterima kasih buat kesempatan dan kepercayaan yang diberikan oleh semua anggota di tempat ini, seluruh kawan-kawan seiman. Kita satu suku, kita dari NTT, nasib tidak betul tetapi nanti Tuhan tolong. Amin. Kita dari NTT saudaraku. Jadi oke, kita langsung saja buka Alkitab kita di dalam Ayub pasalnya yang pertama. Ayub pasalnya yang pertama. Ayub di perjanjian mana, saudara? Oke, harus kalau itu lebih pintar ya. Jadi Ayub itu di perjanjian lama. Jangan cari di perjanjian baru, nanti saudara tidak temukan. Ayubnya pasal yang pertama. Ayub pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Kita akan baca bergantian, saudaraku. Saya akan baca ayatnya yang ganjil. Bapak Ibu jemaat, saudara-saudara saya boleh baca ayat yang genap. Dan di ayatnya yang ke-22 kita akan baca secara bersama-sama. Ini pembacaan yang panjang, namun kita harus baca semuanya supaya kita tahu jalan ceritanya. Oke, Ayub pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Dengan perikop kesalehan Ayub dicoba. Ayat yang pertama, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang yang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudaranya perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia di rumah serta segala yang dimilikinya? Apa yang terjadi telah kau berhati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyai ada dalam kuasamu, hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang suruh, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya.
Datanglah orang-orang sedang menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datang orang lain dan berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain yang berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sungguh. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun, rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. 1, 2, 3. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa dan tidak menuduh Allah berbuat jahat. Haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi di sini di dalam kitab Ayub ini menceritakan tentang Ayub, bagaimana Tuhan mencobai dia, bagaimana Tuhan menguji dia dengan segala macam ujian yang begitu luar biasa berat yang dihadapi oleh Ayub. Jadi ada beberapa tokoh-tokoh teolog memberikan satu rincian tentang kekayaan Ayub. Jadi berapakah nilai kekayaan Ayub jika dirupiahkan? Jadi ini dihitung dalam rupiah, saudaraku. Jadi 7.000 ekor domba itu diperkirakan 21 miliar, 3.000 ekor unta diperkirakan 45 miliar, 1.000 ekor lembu diperkirakan 10 miliar rupiah, 500 keledai betina diperkirakan 4 miliar, ditambah budak-budaknya, kekayaan Ayub hampir mencapai 100 miliar rupiah. Wah, luar biasa ya. Ayub kaya dan sangat kaya pada zaman itu. Jadi kalau zaman itu kalau orang kaya dilihat dari jumlah ternak yang dimiliki, ada anak buah atau budak yang dia pekerjakan untuk menjaga setiap kambing domba yang dimilikinya. Dan Ayub salah satu orang yang terkaya. Udah kaya, takut akan Tuhan. Udah kaya, udah takut Tuhan. Orang yang sangat mencintai rumah tangganya, saudara. Jadi dia adalah lelaki yang sangat idam-idamkan oleh seluruh kaum Hawa, saudara. Kalau saudara dapat pria, calon suami, orang takut Tuhan, sudah kaya, sudah mencintai dan peduli dengan rumah tangga, saudaraku, wah luar biasa. Maka hidup itu akan penuh dengan kesukaan, damai sejahtera dan bahagia. Hal yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh Ayub. Namun pagi hari ini saya akan berbicara tentang realita hidup orang percaya. Jadi realita hidup orang percaya ini tema kecil atau tema sederhana yang saya berikan di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini tentang realita atau kenyataan hidup orang percaya. Saudaraku, kalau saudara bayangkan Ayub ini orang yang takut Tuhan, Ayub ini yang mencintai firman Tuhan, Ayub ini sangat mengasihi Tuhan, Ayub ini bergaul karib dengan Tuhan. Dia ini orang yang menjauhi kejahatan, hidup saleh, saudaraku. Dia hidup jujur di hadapan Tuhan. Dan kalau kita telaah atau kita dalami, kita coba renungkan, wah, kenapa orang yang cinta Tuhan, namun realita kenyataannya mengalami hal-hal yang mengerikan dalam hidupnya. Makanya saya kasih tema kecil itu realita hidup orang percaya. Jadi ada dua realita yang saya akan bagikan. Realita manis sebagai sebagai anak Tuhan atau orang-orang yang cinta Tuhan, rajin ibadah, rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin ke gereja. Orang saudara-saudara adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Kalau saya yakin percaya kalau orang-orang saudara bukan orang yang cinta Tuhan, saya yakin percaya pagi hari ini saudara tidak ada di sini. Jadi realita manis. Jadi pertama realita manis, saudaraku. Jadi realita manis yang dialami oleh Ayub, dia dikatakan demikian, saudaraku, memiliki keluarga yang diberkati. Kita bisa lihat dalam
ayatnya yang ke-9 atau 10 saudaraku. Itu satu, iblis menyaksikan bahwa Ayub itu adalah keluarga yang diberkati karena Tuhan memberkati apa yang dimiliki oleh Ayub, saudaraku. Iblis berkata demikian, bukankah engkau membuat pagar sekeliling dan rumahnya serta segala yang dimilikinya, apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Jadi itu realitanya. Realita hidup anak Tuhan yang takut Tuhan pasti diberkati. Saudara percaya? Saudara orang yang diberkati Tuhan? Saudara percaya? Saya yakin percaya di sini tidak ada yang makan batu, tidak ada yang makan debu. Semuanya punya pekerjaan, semuanya punya penghasilan, semuanya punya duit. Itu berkat Tuhan. Itu realitanya, saudaraku. Sebagai orang yang takut Tuhan pasti diberkati. Ini yang dialami oleh Ayub, realita manis, saudaraku. Dia memiliki keluarga yang sangat diberkati, anak-anak yang luar biasa, laki-laki, perempuan. Ayub dalam usaha pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Itu realita yang tidak bisa kita sangkali, saudaraku. Sebagai orang yang cinta Tuhan, sebagai orang yang takut Tuhan, ini realitanya. Apa yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan. Kuncinya hidup takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Itu realita, saudaraku, nggak bisa dipungkiri. Hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Itu kata Tuhan, bukan kata iblis. Saudara bisa lihat di dalam ayatnya, lalu bertanya Tuhan kepada Yesus, apakah engkau memperhatikan hamba Ayub, ayat yang ke-8, sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia. Wow, dia dipuji oleh Tuhan. Tuhan menyaksikan kesalahan Ayub. Ayub berkenan di hadapan Tuhan. Ini realita manisnya, saudaraku. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita pasti dipuji oleh Tuhan. Kita dipandang layak oleh Tuhan. Ayub hidup dalam lindungan Tuhan. Itu realitanya. Orang yang hidup percaya kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan, pasti dilindungi Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, malaikat Tuhan berkenan di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Ini yang dialami oleh Ayub, sehingga iblis pun nggak berani ganggu Ayub tanpa seizin Tuhan. Makanya di dalam ayat yang ke-10, bukankah engkau yang membuat pagar? Itu kata iblis kepada Tuhan. Iblis menyaksikan bahwa Tuhanlah yang melindungi Ayub. Tuhanlah yang memegari Ayub dengan api kemuliaannya, dengan kebesarannya, sehingga iblis tidak berani menjamah Ayub karena Tuhan melindungi Ayub. Itu realita manisnya, saudara. Sebagai orang-orang yang cinta Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak yang hidup takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, tidak melakukan dosa yang bertentangan dengan firman Tuhan. Realita-realita manis ini yang akan dialami oleh anak Tuhan. Saudara, saya akan semakin diberkati dalam pekerjaan. Kita semua di sini adalah karyawan. Kalau kita hidup takut Tuhan, tidak berkompromi dengan dosa, kita tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka Tuhan akan memberkati kita, saudara, dalam usaha pekerjaan. Itu tidak dipungkiri, saudara, kalau kita hidup takut. Itu realita manisnya. Namun jangan kita lupakan bahwa ada realita yang pasti dialami oleh setiap orang secara umum dan secara khusus bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah ini, saya perlu kasih tahu kepada kita bahwa terkadang sebagai anak Tuhan kita berpikir bahwa kalau kita sudah cinta Tuhan, sudah rajin ibadah, sudah melayani, main musik, mimpi pujian penyembahan dan lain sebagainya, kita berpikir bahwa hidup kita akan enak-enak saja, hidup kita tanpa masalah, hidup kita tanpa pergumulan, Tuhan pasti turun campur tangan. Kita jangan membangun suatu pemikiran demikian, saudaraku, karena itu bisa menyesatkan kita. Bisa membuat kita kecewa dengan Tuhan pada saat kita menghadapi kesulitan. Nah, realita yang kedua adalah realita pahit. Realita pahit yang pasti dialami oleh setiap anak Tuhan. Realita pahit yang pasti dialami oleh setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Saudara bayangkan, Ayub ini orang yang cinta Tuhan, Ayub ini orang yang berkenan kepada Tuhan, Ayub ini adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Tapi saudara melihat pencobaan-pencobaan yang luar biasa yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan Ayub. Dia bangkrut, saudaraku. Usahanya bangkrut. Kambing dombanya yang banyak tiba-tiba lenyap dalam sekejap mata. Dia punya anak yang luar biasa, anak-anaknya hilang sekejap. Itu realita pahit yang dialami oleh Ayub. Dan ditambah di pasal yang kedua, kesehatannya pun diserang
Dia sakit, saudaraku. Dia menderita penyakit yang sangat luar biasa, sangat sengsara. Itu realita pahit yang dialami oleh Ayub. Padahal dia orang yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan berkata, saudaraku, Mazmur 34 ayat 19, kemalangan orang benar itu banyak. Saudara berpikir, saya orang benar, tetapi kenapa dikatakan kemalangan saya banyak? Coba saudara berpikir, saya sudah rajin gereja, main musik, sudah hidup takut akan Tuhan, melakukan firman Tuhan, rajin berdoa, ikut doa malam, doa pagi, semuanya terlibat, melayani di sekolah minggu. Saya orang benar. Kenapa firman Tuhan berkata di Mazmur tadi, Mazmur 34 ayat 19, kemalangan orang benar banyak. Kemalangan orang benar banyak, saudara. Amsal berkata kalau 7 kali orang benar jatuh, orang benar bisa jatuh. Orang benar bisa jatuh, orang benar bisa gagal. Kemalangan orang benar banyak. Saudara renung, saya sudah benar di hadapan Tuhan. Kenapa kemalangan itu masih saja terjadi? Ayub sudah hidup takut akan Tuhan, namun realita yang terjadi, dia diizinkan Tuhan mengalami kebangkrutan, hilang seluruh hartanya, hilang apa yang dimilikinya, kesehatannya diserang, dia diizinkan Tuhan sakit, saudara. Ini realita pahit yang dialami oleh Ayub. Di antara kita, saudara, orang-orang yang percaya Tuhan, saya yakin dan percaya pribadi atas pribadi punya pengalaman-pengalaman pahit yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Mungkin ada kegagalan, mungkin pernah dikecewakan, sakit hati, dan lain sebagainya yang saudara alami dalam usaha, nggak berteman. Ini pasti terjadi, saudaraku. Kita gagal karena gagal, saudaraku. Ini realita-realita pahit yang terjadi, yang dialami oleh Ayub. Dan itu pun pasti kita alami juga sebagai anak Tuhan, walaupun mungkin nggak sebanding dengan apa yang dialami oleh Ayub, saudara. Mungkin ada kegagalan kecil yang kita alami, ada duri-duri kecil yang kita alami, ada ujian-ujian kecil, ada pencobaan-pencobaan yang kita alami, ada badai, ada gelombang yang kita alami dalam hidup ini. Namun kita jangan sampai kecewa, saudara. Itu harus terjadi. Itu realita pahit yang harus kita alami, saudara. Itu kenyataan yang harus kita alami sebagai anak Tuhan. Kalau Tuhan izinkan pasti terjadi. Ini realita yang sangat luar biasa yang dialami oleh Ayub, saudara. Kemalangan orang benar banyak. Orang benar bisa jatuh. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh. Orang benar bisa jatuh, saudara. Orang benar bisa gagal. Orang benar bisa ditolak, saudara. Orang benar bisa mengalami kebangkrutan hidup. Di saat kita mengalami realita-realita pahit di dalam kehidupan kita, di saat kita mengalami realita-realita manis dalam kehidupan kita, kita hidup diberkati Tuhan, kita buat apa saja diberkati oleh Tuhan, pekerjaan kita, usaha kita, karir kita dalam pekerjaan semakin mantap. Dan pada saat kita diizinkan Tuhan untuk mengalami realita-realita pahit itu dalam hidup kita, seperti Ayub, saudaraku. Ayub adalah pribadi yang sangat luar biasa, dan di ayatnya yang ke-22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ini sudah hilang semua, bangkrut. Orang kaya tiba-tiba bangkrut pasti stres, minta ampun. Saudara yang gaji aja ditunda pasti stres juga. Ini sudah tanggal muda, sudah tanggal begini belum gajian, sudah stres. Bagaimana dengan Ayub yang kekayaannya begitu banyak, hilang sekejap. Saudara yang punya anak satu kalau meninggal, seperti yang pernah saya alami, saudara pasti terpukul. Saudara bisa kecewa dengan Tuhan. Ayub 10 anak-anaknya hilang lenyap dalam sekejap mata, saudara. Kalau kita berpikir secara manusia, logika berpikir kita, seharusnya Ayub kecewa, stres. Seharusnya Ayub terpuruk, saudaraku. Mungkin tekanan darahnya tinggi, saudara. Mungkin dia stres, tak punya gairah hidup, malas. Itu pasti dialami oleh Ayub. Namun di ayat yang ke-22, saudaraku, dalam semuanya Ayub, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Dia tidak menuduh Allah yang bukan-bukan. Dia tidak bertanya, Tuhan di manakah keadilanmu?
Di mana keurasanmu? Di mana engkau? Mengapa ini semua bisa terjadi? Padahal saya sudah hidup takut akan Tuhan. Saya sudah rajin beribadah. Saya sudah melayani. Kenapa kemalangan masih terjadi, saudara? Saya sudah hidup begini. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa saja saya masih mengalami kegagalan? Gagal. Namun Ayub tidak melakukan itu, saudara. Dia tidak kecewa dengan Tuhan. Dia tidak menuduh Tuhan yang bukan-bukan. Dia tidak frustasi, saudaraku. Namun yang perlu kita pelajari, bagaimana kita merespon apabila kita mengalami realita pahit dan realita manis, sehingga kita tidak menuduh Allah dengan sembarangan, saudaraku. Kenapa Ayub bisa memiliki satu pandangan yang berbeda sehingga Ayub tidak merasa kecewa atau mempertanyakan di mana keadilan Tuhan? Kenapa Tuhan bisa terjadi? Seharusnya Ayub mempertanyakan, Tuhan di mana keadilanmu? Tetapi kenapa Ayub tidak menuduh Tuhan yang bukan-bukan? Ini perlu kita pelajari, saudaraku, sehingga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai karyawan, kalau kita diperhadapkan dengan kegagalan, realita pahit, kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan kita harapkan. Nah ini yang mau saya bagikan pagi hari ini bagi saya dan saudara, bagaimana kita merespon apabila kita mengalami atau bagaimana kita menanggapi semua realita pahit, pengalaman kegagalan dalam hidup kita, saudaraku. Yang pertama yang dilakukan oleh Ayub ketika bangkrut, ketika dalam masa tekanan, frustasi, stres, karena usahanya gagal, anak-anaknya lenyap dalam seketika, yang dilakukan oleh Ayub adalah dia datang di hadirat Tuhan, merendahkan dirinya dan sujud menyembah Tuhan. Bisa nggak kita lakukan itu? Saya rasa dan semua orang seperti Ayub. Orang pasti terpuruk akhirnya bunuh diri, saudara. Banyak orang kaya bunuh diri karena bangkrut. Sebagai anak Tuhan kita tidak kaya amat semuanya. Kita hidup dengan gaji, saudara. Misalnya suatu saat perusahaan tutup, saudara punya utang banyak, saya punya utang banyak, angsuran banyak. Saya punya angsuran saya mungkin lebih daripada saudara. Saya mau jujur, saudara, angsuran kami sekitar 20 juta. Ya, saya berpikir kalau suatu perusahaan ini tutup, karena keadaan yang tidak memungkinkan, bagaimana kita merespon ini? Bagaimana, saudara? Tanggapan saudara atau pandangan saudara? Apakah mau kecewa? Oh Tuhan, saya sudah berdoa. Kenapa perusahaan ini bisa tutup? Kenapa saya dikeluarkan atau tidak menentu kemungkinan terjadi pengurangan karyawan? Yang PKWT kerja sebaik-baiknya. Kalau yang sudah jadi karyawan SKU ya agak rasa nyaman. Tapi misalnya terjadi pengurangan karyawan, bagaimana, saudara? Apakah membuat saudara mempertanyakan, Tuhan, saya sudah rajin ibadah setiap hari Minggu, saya sudah main musik, sudah melayani, kenapa saya dipecat? Kenapa saya mengalami dampak pengurangan karyawan? Nah ini, saudaraku, pada saat kita mengalami realita pahit ini, yang perlu kita lakukan adalah datang merendahkan hati di hadapan Tuhan, berlutut, menyembah Tuhan. Jangan pikiran lain, saudaraku. Ini yang dilakukan oleh Ayub. Dia nggak cari orang pintar, nggak cari dukun. Dia nggak pergi ke dukun. Kenapa saya bisa gagal ini? Kenapa usaha saya bisa bangkrut? Kenapa? Dia datang di hadapan Tuhan. Zaman dahulu, saudaraku, pada zaman perjanjian lama, kalau orang merendahkan diri, saudaraku, dia akan mengoyakkan jubahnya. Pakaiannya itu dikoyak-koyak dan mencukur kepalanya. Itu zaman dulu. Cerita kita pada zaman perjanjian lama seperti itu, saudara. Tradisi mereka. Mereka kalau datang di hadapan Tuhan, kalau ada peristiwa yang sangat menyakitkan hati mereka, mereka datang dengan keadaan seperti itu. Jubah mereka cabik-cabik, koyak-koyak. Rambut mereka cukur, saudara. Mereka duduk di debu dan debu ditaburkan di kepalanya.
sebagai tanda mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, kalau saat ini kita tidak perlu seperti itu. Kita cukup datang di hadapan Tuhan berdoa. Kita datang berlutut di hadapan Tuhan menyembah. Kalau ada situasi-situasi sulit yang terjadi, ada pergumulan permasalahan yang terjadi, datanglah di hadapan Tuhan. Datanglah di hadapan Tuhan. Bersujud di hadapan Tuhan. Itu respon Ayub yang pertama, itu yang paling mendasar dan itu yang paling menentukan kehidupan kita. Biar kejiwaan kita tidak terganggu, saudaraku. Jangan sampai pemikiran kita sampai buntu, tekanan darah naik, stres, tertekan, timbullah penyakit kanker tumor, saudara. Ayub datang di hadapan Tuhan merendahkan hati. Dia menyembah Tuhan. Dia puji Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Oh, terima kasih. Di saat seperti itu Ayub masih bisa datang menyembah Tuhan. Bangkrut, anak-anak yang luar biasa hilang sekejap mata, Ayub masih datang menyembah Tuhan. Masih bisa seperti itu, saudaraku? Susah, sulit, saudaraku. Makanya Ayub orang yang pribadi yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Dalam situasi tertekan dia masih bisa datang di hadapan Tuhan. Di dalam situasi terpuruk sekalipun dia datang di hadapan Tuhan. Lalu dikatakan di ayat yang 20, kenapa Ayub tidak menuduh Allah yang bukan-bukan? Ayatnya yang ke-20 berkata demikian, saudara. Ayat yang 21. Katanya kata Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Susah. Jadi Ayub membangun suatu doktrin atau pemahaman kebenaran yang sangat luar biasa di dalam kehidupannya. Walaupun Ayub kaya, saudaraku, segala sesuatu dimiliki oleh Ayub, namun dia tidak menaruh segala kepercayaan dan rasa amannya, harapannya kepada hartanya. Jadi Ayub berkata demikian, kenapa Ayub tidak mempertanyakan keadilan Tuhan? Kenapa Ayub tidak menuduh Allah melakukan yang bukan-bukan? Mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Bangkrut terjadi. Karena Ayub membangun suatu pemikiran atau kebenaran dalam kehidupan kerohaniannya bahwa segala sesuatu itu miliknya Tuhan. Saudara punya uang, harta, melimpah, tanah, rumah, semuanya itu datangnya dari Tuhan. Saudara berpikir, saudara datang ke dunia, lahir di dunia bawa apa? Apa sudah bawa ini baju karyawan, sinar mas? Tidak ada. Apa lahir bawa egrek? Tidak ada. Kita semua lahir dengan telanjang, pulang dengan telanjang. Apa saudara punya motor? Kalau meninggal dikubur juga tidak ada. Atau saudara masuk surga di bawah, tidak ada. Semuanya ditinggal. Itu yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan, membangun suatu pola pemikiran, suatu doktrin di dalam kehidupannya secara pribadi tentang kebenaran firman Tuhan. Bahwa benar, Tuhan yang beri, Tuhan yang mengambil. Sehingga pada saat kita mengalami situasi sulit, gagal, bangkrut, usaha tidak maju, kita hilang apa yang kita kerjakan, saudara. Dan kita memiliki anak, istri, tiba-tiba ditinggal Tuhan hilang sekejap mata. Yang datangnya dari Tuhan. Semuanya Tuhan yang kasih, Tuhan titip. Sehingga apa? Kita tidak menuduh Allah yang bukan-bukan. Sehingga kita menuduh Allah, oh kenapa bisa terjadi Tuhan? Oh saya sudah begini, tetapi kenapa kehidupan pahit masih saya rasakan? Tuhan izinkan saya diberkati, karir naik, usaha maju, tapi tiba-tiba bangkrut semuanya, hancur semuanya. Kenapa Tuhan? Ayub tidak berkata demikian, saudara. Nah ini pelajaran yang sangat penting yang harus saya dan saudara ambil, bahwa Tuhan yang kasih semuanya. Apapun yang kita miliki, itu Tuhan yang kasih. Jangan saudara berpikir bahwa karena saya kerja keras,
saya banting tulang, jangan saudara. Itu sombong di mata Tuhan. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kita sama di mata Tuhan. Semuanya Tuhan yang kasih. Apapun itu, semuanya datangnya dari Tuhan. Dan ingat, dengan telanjang kita datang di dunia ini. Pada saat kita kembali ke debu, kita tidak bawa apa-apa. Tanah 2 meter dalam 1 meter lagi. Itu yang menjadi rumah kita. Tidak ada yang kita bawa, saudara. Inilah hal yang membuat Ayub tidak kecewa dengan Tuhan. Pemikiran inilah atau kebenaran inilah yang membuat Ayub tidak menuduh Tuhan yang bukan-bukan. Ini yang luar biasa, saudaraku. Kita harus bangun pemahaman ini. Kita harus bangun kebenaran ini dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga pada saat kita mengalami hal-hal yang pahit, kita tidak kecewa sama Tuhan. Kita tidak tuduh Tuhan yang melakukan hal yang tidak pantas. Yang ketiga, Ayub memiliki mental yang kuat, siap menerima segala kemungkinan yang terjadi di luar perkiraan. Ini Ayub, saudara. Pasal 2 ayat yang ke-10. Jadi kalau pasal 1 sama dengan pasal 2 itu sangat berkaitan erat, saudaraku. Pasal 2 ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepada istrinya, karena tadi istrinya menuduh bahwa dia orang gila, saudaraku. Menuduh suruh Ayub untuk tidak bertekun lagi di dalam kesalahannya, supaya Ayub itu butuh Tuhan. Nah, kalau dapat istri seperti ini berbahaya ini. Ini namanya istri tidak siap mengalami kemungkinan pahit yang terjadi. Nah, kalau kita punya istri seperti ini, kalau mau yang manis-manis saja, kalau pahit datang tidak mau. Nah ini, kalau punya istri begini, istri harus bertobat ini. Jadi di ayat yang ke-10 demikian jawab Ayub kepada istrinya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Jadi Ayub katakan sama istrinya itu perempuan gila, saudaraku. Apakah engkau mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan tidurnya. Jadi Ayub punya mental, saudaraku, siap kapanpun, apapun yang terjadi, Ayub siap menerima kenyataan itu. Baik manis, baik pahit, baik buruk, baik hal yang baik, saudaraku. Baik gagal maupun berhasil, diberkati dan tidak diberkati, Ayub siap menerima semuanya. Mau dipekerjakan dan tidak dipekerjakan, Ayub siap, saudaraku. Saudara seperti itu. Apakah dalam hidup ini harus menerima yang baik saja? Mau diberkati saja? Mau naik, tapi tidak mau turun, tidak mau gagal? Apa mau berhasil saja? Atau mau gaji yang besar, gaji yang luar biasa? Tapi kalau diperhadapkan dengan gaji yang turun karena kondisi sekarang, apakah mau menggerutu? Harus siap. Dulu panen banyak buah, sekarang menangis. Sama, saudara, kami di pabrik pun demikian. Dulu dapat banyak lemburan, berpengaruh. Kalau kebun banyak buah, berpengaruh ke pabrik. Kami pun dapat premi, dapat lembur, hasil gajinya lumayan. Tapi setelah diizinkan Tuhan, hanya dapat gaji pokok, apa mau menggerutu, mau kecewa, dan berkata, aku mau terima yang baik-baik saja, atau berkata seperti istrinya Ayub, salahkan Tuhan, kenapa terjadi? Kita harus punya mental siap menerima segala sesuatu yang terjadi di luar dari perkiraan kita. Harus. Memang tidak mudah, saudara. Saya pun kalau diperhadapkan, karena saya masih manusia, berat, saudara. Berat. Tetapi kita belajar dari Ayub, bahwa di dalam kehidupan ini kita harus siap, punya mental untuk menerima segala sesuatu, baik pahit, baik manis, gagal, berhasil, kita harus siap menerima semuanya. Karena di balik semuanya itu saya tidak percaya
ada rencana Tuhan yang besar. Ada rencana Tuhan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi saya dan saudara. Itu harus saudara dan saya pegang. Pada saat kita diberkati, haleluya, puji Tuhan. Pada saat gagal pun, pada saat kehidupan itu vakum, mandek saudaraku, penghasilan itu menurun, harus tetap puji Tuhan. Jangan kurangi penyembahan itu. Jangan kurangi waktu kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Jangan mempengaruhi kita. Situasi manis dan buruk, jangan kita jadikan suatu pegangan dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, kita harus hadapi. Yang menjadi pegangan kita itu firman Tuhan. Yang kita baca renungkan siang hari malam, saudara. Nah, kita harus bangun karakter kita, mental kita seperti Ayub. Mental seorang yang kuat. Gak cengeng, saudara. Gak penakut. Harus apapun yang terjadi, gagal berhasil, pahit manis, saya siap. Dan di balik semuanya itu pasti ada berkat Tuhan. Dan di akhir cerita daripada Ayub, penyakit atau cobaan ini dialami oleh Ayub. Para penafsir berkata bahwa 9 bulan Ayub mengalami hal ini. Dan di akhir dari cerita ini, Ayub diberkati oleh Tuhan, melebihi sebelumnya, saudara. Dia diberikan anak-anak yang luar biasa. Berkat melimpah saudara terjadi atas kehidupan Ayub. Nah, ini semuanya terjadi apabila kita bisa menerapkan pola-pola pemikiran pemahaman seperti Ayub. Bahwa segala sesuatu yang kita miliki semuanya dari Tuhan. Saya datang ke dunia tidak bawa apa-apa. Saya pulang pun tidak bawa apa-apa. Pulang dalam arti meninggal, saudara. Tidak bawa apa-apa. Apakah dalam hidup ini harus menerima yang baik saja dan buruk? Tidak. Kita harus siap. Baik buruk harus tetap diterima. Saya yakin dan percaya di balik semuanya itu ada berkat Tuhan disediakan bagi saya. Amin. Kita harus mengaminkan itu, saudara. Dan di akhir cerita daripada Ayub, di pasal yang ke-42, saudara boleh baca di sana. Happy endingnya, cerita akhirnya, Ayub hidup dalam keberkatan Tuhan. Melimpah-limpah. Dia dikasih anak-anak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng luar biasa. Dia dikasih semua yang sudah diambil, dikembalikan oleh Tuhan, melebihi apa yang sebelumnya, saudara. Saya yakin dan percaya, kesulitan apapun itu, kalau kita mampu lewati semua, ada berkat Tuhan yang disediakan oleh saudara. Karena Tuhan berkata bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan dari saya dan saudara. Itu pasti. Yang penting harus hidup takut Tuhan. Yang penting harus punya pemahaman seperti Ayub, punya mental seperti Ayub, punya respon yang baik seperti Ayub. Kalau hidup terpuruk, datang di hadirat Tuhan. Kalau dalam kesusahan, datang di hadirat Tuhan. Kehilangan segala sesuatu yang di luar perkiraan kita, sadari bahwa semuanya itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang pula aku pulang. Tidak bawa apa-apa. Harus seperti Ayub, saudara. Sebagai anak Tuhan, sebagai karyawan, kita harus siap menghadapi kenyataan-kenyataan yang di luar perkiraan kita. Kita tidak tahu saat ini perusahaan di mana kita bekerja ini akan bertahan berapa tahun. Kita harus mempersiapkan mental kita, sehingga pada saat kemungkinan yang tidak kita perkirakan itu terjadi, kita tidak stres, kita tidak tertekan, saudara. Kita sudah siap. Sudah siap. Amin. Saudara harus siap, saudara. Ayub pribadi yang sangat luar biasa yang saya bisa pelajari daripada Ayub. Pencobaan yang kita alami tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh Ayub. Ayub pribadi yang sangat luar biasa. Dia orang yang cinta Tuhan. Dia orang yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi pada saat dia dicobai, Ayub tetap datang kepada Tuhan. Dia tetap berkata-kata yang positif terhadap segala sesuatu
yang dialami. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita